Terima kasih Anda masih setia di Jakarta Comedian Club. Pemirsa, kembali soal UN yang konon carut marut dan tentunya soal pendidikan nasional. Nah ini kan merupakan tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita bersama. Nah ini tidak terlepas dari namanya kecakapan guru. Guru di Indonesia dengan guru di Jepang ternyata berbeda. Kenapa kita kalah maju? Kalau guru di Jepang konon katanya setiap hari dia akan berpikir bagaimana mengisi otaknya agar tidak ketinggalan zaman. Sementara di Indonesia, guru di Indonesia selalu berpikir bagaimana mengisi perutnya agar tidak kelaparan. Nah, di samping saya ini adalah Bapak Miing, Deddy Kumlar dari Komisi 10 DPR RI. Nah, Selamat malam. Selamat malam Pak. Sudah lama jadi host? Baru Sudah. sekarang ini terpaksa. Oh iya. Gimana suka dukanya? Ya. Kok malah Bapak yang nanya? Pekerjaan saya dulu itu. Oh, iya. Iya. Pak Miing, nah sekarang kan posisi Bapak berbeda. Dalam 1 minggu berapa TV ngisi? Apa? Harusnya Pak Miing yang nyari. Jadi kok curhat Pak? Selain ngisi TV ngisi hajatan berapa kali? Iya Mas Toto. Kenapa Pak Miing ini bisa UN sekarang ini jadi carut marut seperti saat ini Pak? Saya Apa sih penyebabnya? ingin meluruskan yang pertama, bukan carut marut dalam bahasa Indonesia, itu karut marut dalam kamus bahasa Indonesia. Oh, Kamus karut. besar bahasa Indonesia yang benar adalah karut marut. Yang kedua, Mas Toto jangan mengatakan berkali-kali konon, itu fakta. Kalau konon itu belum pasti, Oh, gitu loh. ya. Memang ini faktanya memang bukan konon. Oh, Ya. memang carut marut. Kalau senang menggunakan kata konon, mohon ditinggalkan dulu di rumah, gitu ya. Oh, iya, iya, itu iya. faktanya memang karut marut, di mana gagalnya 11 provinsi. Gitu loh. Tadi saya tertarik ke siapa namanya? Pak Isa. Ya Pak Isa. Komponen pendidikan paling utama bukan kurikulum, sebetulnya guru. Guru ya. Tadi ada guru karate, guru Iya. piano gitu. Tahu nggak guru yang sering loncat-loncatan? Guru apa itu Pak? Kang guru. Iya. Bahkan ada guru yang dari kecil itu guru, Iya. tapi nggak pernah ngajar. Guru apa? Guru Soekarno Putra Pak. Itu guru. Terima kasih Jak TV yang undang saya bisa ketawa hari ini. Ya. Di DPR itu Nah ini stres. siapa yang patut dipersalahkan ini? Salah Mendikbud kah atau? Kalau soal pertanggungjawaban karena leading sektornya Kementerian Pendidikan Kebudayaan, maka yang bertanggung jawab menterinya. Menteri. Gitu. Ya. Jadi persoalannya kan dari 6 kontraktor atau percetakan itu yang gagal kan 1. Sementara dia melayani kalau tidak salah 11 provinsi. Gitu loh. Ini gagal di dalam melaksanakan kewajibannya memenuhi syarat sesuai dengan waktu kontrak. Yaitu harusnya hari Minggu sudah di lokasi masing-masing ujian. Gitu loh. Walaupun ujian tadi salah satu narasumber mengatakan ujian itu kita setiap hari juga diuji. Ya itu ujian ketabahan namanya. Ya, bukan ujian nasional. Kalau ujian nasional. kalau ujian ketabahan secara nasional orang nggak ada yang kerja, semuanya bersabar terus gitu loh. Ya beda gitu. Puasa. Ya. Misalnya melawak bertahun-tahun belum juga ngetop, nah itu ujian. Iya. Iya. Dan ujian secara nasional yang paling besar adalah itu. Itu ya. Gitu, ya kan? Iya. Kadang-kadang kok anak baru beberapa bulan sudah ngetop itu ujian juga. Iya. Iri atau tidak Betul, gitu. ya. Pak Miing sekali aja jadi bintang tamu Pak ya. Ya. Ini Mas Toto kan dalam proses menuju puncak. Betul sekali. Sebelum ya. ke puncak ke Cisarua sebaiknya. Ya, jadi ini sebenarnya mau jawaban serius atau mau bercanda? Ya bebas Pak. Saya ngelatih ngelawak lagi, soalnya 2014 saya nggak nyalek lagi ini. Loh, teman-teman kan bisa jadi tim Iya. sukses ini. Saya kira Anda masuk ke DPR, saya masuk ke sini. Gitu. Ya. Sampai sekarang belum Kalau ada. saya masuk ke sini, Anda masuk sana, kita adu rating aja gitu. loh. Ya Nah, Mas Toto, gini Mas Toto. persoalannya sekarang ini Pak. Ya. Kalau sampai keterlambatan distribusi soal itu kan sementara Bukan keterlambatan distribusi, memang keterlambatan menyelesaikan pencetakan soal. justru itu kalau di provinsi lain tercetak sudah dilaksanakan sementara di provinsi yang lain Kan belum saya ini katakan ada 6 percetakan yang 1 one prestasi. bisa. Oh. Artinya gagal menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kan tadi bapak-bapak di belakang narasumber mengatakan ada yang sampulnya bahasa Indonesia, isinya bahasa Inggris. Iya. Ada yang isinya sampulnya bahasa Inggris, isinya matematik. Iya. Ada yang sampulnya bahasa Indonesia, isinya lemper. Nah ini Ada yang bahasa Indonesia isinya nasi ya. padang ada. Yang kasihan saudara-saudara kita dengan keterbatasan penglihatan, tunanetra, soalnya soal yang normal, yang bukan braille, sulit gitu. Masih untung anak-anak yang normal nggak dapat braille, sama juga susahnya nanti.
Ya sama. Iya. Artinya memang segala sesuatu harus pada tempatnya. Gitu kan? Kalau bicara UN secara politik, saya adalah orang yang menolak ujian nasional sebagai alat kelulusan sejak tahun 2010. Kenapa Mas Toto? Saya menolak. Karena Pak Mei nggak pernah lulus sekolah dulu. Oh bukan. Orang-orang stres kalau menghadapi ujian. Saya tuh nggak pernah tuh, nyantai aja. Orang saya nggak sekolah. Ya kan? Iya. Jadi ujian kenapa saya menolak sebagai alat kelulusan itu tidak adil. Ini agak serius nih. Dalam PP 19 tahun 2005 ada 8 standar. Dari Sabang sampai mereka ujian tuh sama soalnya kan. Iya. Tapi sekolahnya kan ada yang rubuh, ada yang bagus. Di Jakarta sekolah pakai AC, pakai LCD. Di Papua, mungkin di Banten, mungkin di di Kupang. Tidak sama, mutu gurunya tidak sama. Sarana prasarana tidak sama, laboratoriumnya tidak sama, kemudian perpustakaan sama. Tidak sama, ujiannya sama. Itu kan tidak adil. Sama juga saya ke Bogor, ya, atau calon tahun ke Bogor dikasih waktu 1 jam naik mobil. Iya. Ya kan? Sampean suruh ke Bogor dengan waktu 1 jam, tapi naik sepeda misalnya. Naik darah Pak. Iya. Kan gak adil gitu loh. Nggak adil. Nah untuk itu kami menolak sebetulnya. Dari fraksi saya, fraksi PD Perjuangan menolak. Untuk itu. Tapi dilaksanakan, silahkan saja. Nah kejadian yang sekarang semacam ini, menteri harus bertanggung jawab. Anda bayangkan, ketika 11 provinsi tidak melaksanakan UN, itu dampak psikologis bagi anak-anaknya. UN itu bukan hanya persoalan perbedaan waktu. Sampai ke TV karena suka ada tiap malam tuh bocor. Wah. Oh itu bocor UN? UN itu. Oh iya. Gitu loh. Nggak nyambung kan? Terima kasih Pak Sini, Mei. sini. Masih banyak Pak Mei. Belum selesai. Saya nggak mau lama ngomong sebentar, orang nunggunya lama saya. Iya. Saya jarang-jarang ngelawak depan pelawak-pelawak beken gini. Cak Lontong itu terkenal di dunia dan akhirat kelak. Pelawak itu kan. Itu saja tuh yang satu tuh. Lalu Sering muncul tapi nggak ngetop-ngetop gitu. Oh belum. Ya Mil, tenang aja Mil. lalu harus dari mana kita membangun sistem pendidikan ini Pak? Nah. Saya kira membangun Jangan sistem jalan dulu, pendidikan Pak. gini. Nanti kami dilanjut. Sebentar gini. Jangan dulu sebentar. Apa? Iklan? Iya. Oh ada. Saya dimarahi Pak. Oh iya. Ya wes, sana. Bagaimana tanggapan dari anggota Dewan Komisi 10 ini nanti tunggu jawabannya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Jakarta Comedian Club. Terima kasih Anda masih setia di Jakarta Comedian Club. Kita lanjutkan kembali Pak Miing, apa yang tadi mau disampaikan Pak. Iya. Lupa loh saya kepotong iklan tadi. Nah, harus kita mulai dari mana untuk membangun pendidikan kita ini? Ya dari sini aja, dari sini kalau ke jauh lagi nanti out frame kalau nggak bagus malah. Sini aja dulu. Gini Mas Toto, pendidikan itu sesungguhnya kan bukan hanya untuk meluluskan anak kalau mau bicara serius. Secara filosofi bahwa tujuan pendidikan adalah mencerdaskan bangsa dan membentuk watak. Atau bahasa lainnya membentuk karakter. Gitu loh. Nah bukan berarti harus hanya sekedar lulus. Lulus itu hanya sebenarnya legalisasi. Dulu Tapi ketika anak-anak misalnya yang tidak siap UN, lalu diberikan bocoran, lalu guru membiarkan, itu kan membentuk watak yang buruk. Artinya anak-anak boleh mencuri. Jangan salahkan orang korupsi kalau proses pendidikannya semacam itu. Dari kecil sudah dididik seperti itu. Dan dilakukan pembiaran. Jadi Mas Toto, pendidikan kita metodenya itu kurang membangun rasa anak untuk berbicara baik dan buruk. Namanya etika, adanya wilayah di sini nih. afektif. Ya, di antaranya itu. Ya. Gitu loh. Kalau kognitif kan lebih pada akademis. Misalnya bahwa menguji orang bisa dikatakan cerdas kalau matematikanya 9. Kalau bahasa Inggris 9. Kalau perilakunya baik, budi pekertinya sopan santun tidak dianggap anak cerdas. Ini masalah. Sebetulnya paradigma pendidikan tidak boleh seperti itu. Sehingga ngukur pendidikan tidak bisa hanya ukuran matematika atau fisikanya bagus atau sainsnya bagus. Sebab apa? Semua anak cerdas pada dasarnya. Tapi potensinya beda-beda. Semua anak cerdas, cuma anak Pak Jamil yang enggak cerdas. Siapa bilang? Oh, yang tahu kecerdasan Jamil tuh saya. 20 tahun Jamil kumpul. Cerdas memang Pak ya? Hah? Cerdas. Kadang-kadang. Dulu kan cita-cita para pendiri bangsa ini bahwa membentuk manusia Indonesia ini seutuhnya. Artinya lengkap gitu. Dari akhlak, pendidikan, dari apa memang dianggap nggak utuh apa? Oh enggak.
bahasa seutuhnya itu yang tadi adalah kecerdasan, bukan hanya beda loh pinter sama cerdas. Ya, Mas beda. Toto tuh cerdas. Cerdas, Oh, ya. kalau cerdas udah pasti pinter. Oh, gitu ya. Kalau nggak pinter nggak mungkin jadi host. Oh, gitu ya. Iya. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Ya. Saya sudah bilang begitu, Pak. Kalau kayak Teman-teman begini nggak hostnya, percaya. saya akan perpanjang episode ini sampai 200 episode. Ya, hostnya ganti. Gitu loh Mas Toto. Jadi persoalan UN, kita kembali ke UN. Saya kecewa dengan keputusan menteri yang dimana ketika hari Kamis sebelum hari Minggu tanggal 14 ini sudah ketahuan tidak akan selesai percetakan. Kok tanggal 15-nya tetap dilakukan ujian nasional. Harusnya ditunda kalau keputusan itu cerdas. Mengapa? Biar percetakannya selesai dulu baru mundur 1 minggu serentak secara nasional. Tapi Namanya kan ujian jauh-jauh hari nasional. sudah di schedule, Pak. Iya, sekarang gini. Kalau sudah di schedule lalu ini gagal, Ya. percetakan itu menyelesaikan ini, sama juga kan gagal. Tetapi kebijakan itu jauh lebih arif kalau percetakannya atau pencetakannya diselesaikan, baru ditunda 1 minggu, lapor sama DPR, bicara pada publik bahwa mohon maaf pencetakan belum selesai, orang akan lebih maklum ketimbang separoh ujian, separoh tidak. Dampaknya berbeda. Kalau dimundurkan sama beda. Nah, UNAS ternyata ini membuat UN maksud kami, membuat para siswa yang mau menghadapi UN ini tegang kadang-kadang. Nah, bahkan ada yang berdoa, ada yang tahajud, macam-macam. Ini mungkin juga dirasakan oleh Mbak Audrey sebelah saya ini. Dulu pada saat menjalani UN dulu tegang juga nggak, Pak? Oh, ya sempat sih ada tegang-tegang gitu. Sama, saya kalau dekat Mbak Audrey juga tegang. Ah, masa sih? Menjalani UN. Saya jadi tegang nih. Silau. SMA tahun berapa waktu itu? Kurang lebih tahun 2002. Ada bocor-bocoran soal seperti itu waktu pada saat itu? Sempat cuman aku nggak terlalu terpengaruh kayak gitu ya. Enggak bocoran gitu ya. Nggak, karena emang cewek kan bocor. Enggak berani ngomong. Iya, Iya. kalau udah. Nah, Mbak Audrey, Ya. punya nggak apa semacam himbauan, resolusi? Ya dari Mbak Audrey lah pendapat Mbak Audrey. Supaya UNAS ini, UN ini berjalan baik gitu. Iya, Audrey sendiri sangat prihatin ya atas kejadian ujian nasional atau UN. Sama aja. Iya. Ya semoga pemerintah bisa memperhatikan hal ini supaya cukup kali ini aja kejadiannya, semoga tahun-tahun depan nggak akan lagi. Oke, terima kasih. Mas Ragil, pendidikan wajib belajar itu kan 9 tahun, mungkin ke Iya. depan harus 12 tahun. Nah, dengan sebelum- program pemerintah yang wajib belajar 12 tahun gimana Mas Ragil? Sebelum menjawab, saya suka dengan Bapak Miing ya. Iya. Kenapa pada saat kemarin Bapak Miing tidak jadi menteri dulu. Setelah UN kembali lagi ke Komisi 10. Itu kan bisa selesai masalahnya. Simpel sebetulnya. Karena yang punya pemikiran seperti itu Bapak Miing, Iya. bukan Bapak Menteri. Itu kenapa nggak pindah dulu Pak? Maaf Mas Ragil, Iya. partai saya nggak menang. Oke, kembali ke pendidikan yang Wajib wajib belajar 12 tahun. Iya. Itu wajib belajar 12 tahun. Ini kesalahan daripada pendidikan di Indonesia. Kalau wajib belajar 12 tahun, berarti sisa umurnya itu sunnah dalam menuntut ilmu. Enggak wajib. Enggak wajib, Oh, ya kan? disunahkan gitu. Disunahkan. Tapi Nah, ilmu itu dari lahir sampai ke liang lahat harus menuntut ilmu. benar, tapi kan di negara kita diwajibkan 12 tahun. Iya. 13, 14 sunnah udah. Terserah, Itu mau dilakukan boleh, tidak juga nggak apa-apa. Lah kalau dilakukan di masjid mana itu Pak? Loh ini bukan, Kok apa sih? Nah, Pak Kari, tadi Pak Rudi Saetapi mengatakan pendidikan itu enggak Wah. penting atau gimana? Semua sudah jelas semua. Sebetulnya saya banyak sekali ingin memberikan pendapat tentang UN ini. Iya. Iya, tapi ternyata sudah didahului oleh Bapak Miing, Deddy Gumelar. Itu sudah apa yang menjadi pikiran saya persis tadi dibicarakan oleh Bapak Miing. Nah, itu apa yang disampaikan Pak Miing Deddy Gumelar, wakil rakyat kita yang duduk di Komisi 10 tadi? Itu betul sekali, saya tentunya tidak berani menyalahkan beliau. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ini barangkali perlu semua tahu termasuk Pak Miing, pertukaran pelajar itu adalah merupakan salah satu biang keladi tawuran pelajar. Itu. Pertukaran pelajar bagus Pak. Iya, jadi Anda tahu tukaran itu bahasa Jawanya gelut berantem. Jadi tidak pergelutan, jadi nggak boleh. Pertukaran jadi. Iya. Iya.
tolong Bapak tukaran sama Jamil. Pemirsa, semakin panas ngobrol soal pendidikan dan sebentar lagi Anda akan temukan solusi pendidikan yang terbaik. Tetap di tempat Anda dalam Jakarta Comedian Club.